Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Hai, selamat malam. Selamat malam Himi, apa kabarnya nih? Kabar baik nggak? Alhamdulillah baik ya. Selama pandemi ini, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Nah, Puji malam ini syukur. kebetulan banget ya. Kalau kamu gimana nih keadaannya di Jakarta? Kalau gue sih baik-baik aja, puji Tuhan, karena ya walaupun pandemi ini terus berjalan, tetap sehat. Nah, Nah, BTW nih ya, ngomong-ngomong, malam ini tuh malam apa ya? malam Jumat, Kamis malam atau malam Jumat? Nah, Kamis malam atau malam Jumat tuh biasanya identik sama apa sih, Him? Identik sama lu gitu. Sama-sama nyeremin. Ya Identik ampun, sama gue, maaf. waduh. Kebetulan nih, mumpung kita bertemu pada malam Jumat, paling enak ngomongin yang agak sedikit menyeramkan. Ada sih beberapa. Iya, yang horor-horor, yang mistis-mistis, Betul sih, aku ini ada dapat yang banyak bikin bulu kiriman. kuduk merinding. Aku dapat banyak kiriman cerita-cerita horor dari teman-teman, terutama kehidupan kampus yang sedikit menyeramkan. Sama, gue juga dikirimin beberapa dari temen gue dari berbagai universitas di Indonesia nyeritain seputar pengalaman horor mereka. Betul banget guys, soalnya kan kalau di kampus kan kebanyakan ya kampus di Indo kan malam tuh nggak digunakan. Jadi kalau malam itu biasanya ada cerita-cerita tersendiri gitu setiap masing-masing kampus. Jadi gitu deh, banyak sekali cerita-cerita, baik itu dari maba ke maba ataupun dari cutting ke cutting, banyak sekali cerita-cerita yang sampai sekarang masih dipercaya dan diturunkan. Nah, aku mau cerita nih dari salah satu kampus terbesar yang ada di Indonesia. Dari mana nih? Coba kamu tebak deh. Udah ketebak ini, kayaknya dari yang UI bukan sih? Kampus Jas Kuning, dari kampus Iya. UI Universitas Indonesia. Nah, konon ya yang ada di UI ini ya, banyak sekali mahasiswa tuh yang kayak sudah familiar gitu, sudah famous banget tentang cerita horor yang ada di gedung rektoratnya UI. Katanya ini Waduh, ya serem banget ya. terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Banyak sekali kayak mahasiswa pas melintasi gedung rektornya UI itu yang ada di Depok. Dia tuh mereka tuh melihat gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala yang terkulai. Kepalanya tuh agak apa namanya? Miring gitu, dimiringkan terkulai gitu. Iya, Nah, menurut serem cerita banget yang ya. beredar, ya cerita yang beredar tuh gadis itu wajahnya pucat gitu, bibirnya agak biru, terus bibirnya tuh menjulur kayak anjing. Ih, Bayangin nggak sih lo? agak serem-serem jijik gimana gitu ya. Jijik banget. Selain itu juga masih banyak sekali cerita-cerita horor yang ada di kampus ini. Nah, ada nih yang pernah dengar cerita nih yang ada di kampus UI. Cerita ini udah melegenda banget sih yang sekitar di gedung 9 FIB UI. Jadi di Fakultas Ilmu Bisnis UI. Nah, beberapa mahasiswa tuh mengatakan gong yang terdapat di ruangan untuk apa namanya kayak aula gitu, ruang pertemuan tuh suka bunyi Iya, sendiri, suka bunyi-bunyi sendiri gitu. astaga. Sumpah, gue Bahkan, ngedengerin merinding. apalagi sekarang malam Jumat, mampus nggak lo? Mampus deh. Bahkan nih ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat apa namanya seorang nenek menampakkan diri secara tiba-tiba. Bayangin nggak lo malam-malam melihat nenek rambutnya putih, Jangan-jangan kepalanya nenek gayung lagi. Aduh, serem juga kirain ya. nenek lo. Cerita dari UI. Kalau lo mau cerita dari mana, Gif? Ini ada salah satu kiriman dari temen gue, anak ITB. Dia nggak mau namanya disebut, jadi nama samarannya adalah D gitu ya. Jadi temen gue si D ini ngirimin cerita kalau dia itu pernah ngalamin kejadian mistis di ITB, di satu kawasan ITB yang terkenal banget namanya Taman Sari. Jadi waktu itu dia pulang abis kegiatan kampus gitu,
And then pas lagi jalan balik ke arah kosnya kan dia ngelewatin Taman Sari itu. Terus tiba-tiba dia ngelihat dari kejauhan itu kayak ada sosok cewek gitu, rambut panjang, gimana, ngerti gak sih? Pasti mistis banget gak sih? Rambut panjang cewek malam-malam. Iya, dan itu tuh katanya rambutnya ngejulur sampai ke lutut, bayangin, sampai ke lutut, gila. Rambut apa rambut coba. Dan kata si D ini akhirnya dia tetap jalan sambil nunduk, dan tiba-tiba pas dia ngedongak lagi, sosok perempuan itu tiba-tiba udah ngilang tanpa jejak. Nah selain itu juga nih si D juga pernah ngalamin istilahnya apa ya, peristiwa horor sama temennya di salah satu acara yang cukup gede, acara mahasiswa yang cukup gede di ITB. Jadi ceritanya waktu itu si D ini sama temennya mau pulang dari acara Fancy Night-nya Fakultas Seni Rupa dan Desainnya ITB. Jadi Fancy Night ini kalau berdasarkan ceritanya D itu adalah kayak gini loh, pesta mahasiswa gitu, acara, dan itu biasanya diadain semalam suntuk. Nah, ciri khas dari si Fancy Night ini tuh kalau kata temen gue itu kayak pesta topeng. Nah, yang ngagetin tuh ya, si D ini sama temennya pas itu, jadi dia mau balik, yaitu kata dia sih kisaran jam 11:30. Acaranya istilahnya masih jalan gitu lah, belum mau kelar. Dia akhirnya mutusin sama temennya buat pulang duluan. Nah, pas dia jalan keluar dari venue acaranya itu, tiba-tiba dia ngeliat sosok kakek-kakek sama anak kecil. Tapi bukan cuma itu, kakek-kakek sama anak kecil itu katanya mukanya rata. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Bayangin gak lo kalau ketemu gituan? Iya, kayak malam-malam ngebayangin terus tiba-tiba ketemu yang rata gitu kan, baru abis pesta having fun tiba-tiba ketemu yang gitu-gitu. Aduh, bikin mood down banget. Dan karena banyak pakai topeng kan kakeknya. Gak tahu sih ya pakai topeng muka rata atau enggak, we don't know. Tapi kalau kata D sih gitu. Dan dia bilang katanya sih ITB itu bukan Institut Teknologi Bandung, tapi lebih kayak Institut Terjurik Bandung. Bisa aja ya ampun. Saking ada lagi ya cerita dari lo? Ada banyak banget nih. Aku juga dapat nih dari temen gue yang ada di salah satu kampus yang ada di Bogor. Temen gue ini kebetulan juga kuliah di sana. Udah bisa nebak gak dari kampus mana? Kalau Bogor sih kayaknya pertanian bukan sih? Betul, ITB lah ya. Siapa lagi yang gak tahu sama ITB? IPB, Nah. Ayo jangan salah sebut. Oh iya IPB, sorry. Ya, IPB guys. Jadi ini ya, di salah satu teman gue mahasiswa yang ada di IPB ini punya cerita yang menyeramkan. Nah ceritanya ini terjadinya tuh di sekitaran asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB tersebut. Nah kebetulan teman gue tuh tinggal di asrama tersebut. Nah katanya nih ya, mahasiswa yang yang ada di Rusunawa tersebut sedikit kayak pasti pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan yang ada di sekitar asrama. Nah lalu ceritanya tuh katanya bermula dari sekelompok anak yang main Uno. Tahu nggak lu Uno? Tahu dong. Nah dia tuh main Uno biasa kan ya, kalau kayak kita atau mahasiswa kan main Uno biasa sampai larut malam gitu kan ya, entah di kopian entah di mana. Nah dia tuh mainnya di malam di sebuah kamar gitu. Nah saking asiknya main Uno tersebut, dia tuh sampai lupa waktu gitu. Nah jendela di kamar tersebut tuh nggak ditutup gitu, jendelanya tuh kebuka nggak ditutup yang ada di kamar tersebut. Nah tiba-tiba ada suara ketuk jendela, kata teman gue itu ya, Dek, jendelanya ditutup ya gitu katanya. Itu udah malam katanya. Dia tuh serem juga ya. Tapi orang kali itu bilang, Dek, jendela ditutup ya, sudah malam, lekas tidur. Iya mungkin katanya gitu suaranya, Dek, jendelanya ditutup, sudah malam, lekas tidur gitu katanya suara tersebut. Nah karena masih sibuk main mereka tuh ya, dia tuh mengiyakan kayak iya mungkin gitu ya mungkin.
Nah, malah bilang terima kasih sama si bapak tersebut. Lalu dia tuh baru sadar, mereka tuh baru sadar kemudian kalau ada seorang bapak yang kalau tak mungkin ada seorang bapak yang mengetuk jendela. Karena mereka tuh mainnya di ketinggian lebih dari 20 meter. Setelah sadar mereka langsung ketakutan gitu. Menceritakan pengalamannya kepada teman lain karena kamarnya tuh berada di 20 meter, sekitar lantai 4 lah ya, 20 meter tuh. Nah, dia tuh baru baru sadar kalau mereka tuh sedang di kamar 4 dan nggak mungkin ada seseorang yang berani mengetuk jendela mereka dari luar. Begitu. Dia serem banget ya berarti. Kebayang Kan nggak lo? tinggi banget. Kebayang tingginya Kebayang nggak lo sampai lantai 4 gitu kan. diketuk Diketok-ketok. jendela lo pas di lantai 4 diketuk. Duh, jadi ngeliat jendela nih gue Nah, yang ketakutan. selain itu juga ini ada cerita lagi yang ada masih di kampus yang sama. Mahasiswa IPB itu juga mengalami kejadian serupa, namun sedikit berbeda nih ya dari cerita tadi. Pernah sekelompok mahasiswa berbicara hingga malam siswa, terus pintu diketuk. Dari pintu tuh ada yang menjawab, saya orang sebelah gitu, kata suara tersebut. Nah, orang itu kayak gadis membuka pintu, ada gadisnya gitu. Sosok di depannya adalah hantu yang hanya punya sebelah alias separuh badan. Jadi hantunya tuh cuma badan sebelah. Bayangin nggak loh? Ya ampun, berarti hantunya cuma sepotong ya. Astaga, ngeri banget. Gue merinding tau gak sih udah. Nah, itu tadi yang kalau di IPB. Kamu ada cerita dari mana lagi nih? Nah, gue dapat cerita nih dari salah satu temen dekat gue. Dan ini kampusnya deket banget sama kampus kita. Bisa ketebak lah ya kampus mana. Sebelah ya, nyebrang jalan itu ya. Ke Sandung juga nyampe istilahnya. Ya, ini cerita dari Universitas Brawijaya atau UB. Jadi ini cerita dari temen gue. Dia tuh sebenarnya anak FISIP, tapi punya temen anak FK gitu. Jadi temennya yang anak FK ini pernah katanya ngalamin kejadian mistis di perpustakaannya gedung FK. Jadi katanya temen gue sih, temennya ini si Z. Jadi waktu itu lagi nyari buku buat bahan praktikum dia gitu. Itu sih katanya kejadiannya ya siang menjelang sore jam 2:30 gitu deh. Nah katanya pas dia lagi nyari-nyari buku, sampailah dia di satu lorong itu agak di pojok. Dan dia kaget karena tiba-tiba ada sosok itu berdiri di ujung lorong. Ngerti gak sih, di ujung lorong perpus. Dan lu tau gak sih gitu ya mungkin. Di pojokan gitu. Ini yang bikin gue merinding banget. Pas si Z ini ngeliat ke arah sosok itu, ternyata sosok itu gak punya muka, Him. Wow, gak punya muka atau rata? Ya gimana tuh, gak punya muka sama muka rata bukannya sama aja. Jadi pokoknya jadi mukanya katanya sih mukanya rata. Dan tiba-tiba si sosok itu berusaha ngedekat ke si Z. Sampai akhirnya si Z yang udah keburu kepala panik akhirnya kabur dari lorong itu, dia keluar dari perpus. Dan katanya sih sempat berminggu-minggu kagak mau balik ke perpus FK-nya UB. Trauma kali ya. Si Z tuh. Trauma kali lah, orang dikejar-kejar sama yang gak punya muka, gimana gak trauma. Ketemu aja trauma apalagi dikejar, kebayang. Nah, gile deh. Nah selain itu nih ada juga cerita yang katanya sih sempat santer di kalangan anak-anak UB. Katanya sih jadi waktu itu ada mahasiswa yang habis pulang kegiatan UKM gitu ya, malam-malam biasa lah ya, UKM kan kegiatannya kadang sampai malam gitu kan, sampai larut. Nah pas si mahasiswa ini mau pulang dari kegiatan UKM-nya, dia lagi jalan biasa aja, lagi biasa sambil dengerin lagu. Terus tiba-tiba dekat pohon dia itu ngelihat kayak ada sosok cowok lumayan tinggi badannya, bukan duduk sih, kayak berdiri gitu loh, berdiri setengah duduk, gimana sih, kayak ya gitulah ya pokoknya. Posisinya berdiri setengah duduk, jongkok, menjelang jongkok gitu. Nah si mahasiswa ini sempat curiga karena nih cowok ngapain gitu kan malam-malam di bawah pohon gitu, udah mau jongkok gak jelas gitu. Akhirnya dideketin, dan yang bikin paniknya apa, pas dideketin tuh cowok ngedongakin mukanya ke itu mahasiswa. Dan lu tau gak sih, mukanya itu remuk
Gila sih tuh, parah banget. Mukanya remuk. Hancur gitu kan ya. Iya, mukanya hancur. Hancur. Jadi kayak matanya di mana, hidungnya di mana. Astaga Tuhan. Iya, gue nyeritain aja sambil merinding nih, Him. Nah, ini lo ada cerita lagi gak nih, Him? Ada, ini aku dapat dari nggak dari teman sih, dari apa namanya, situs gitu, dari sebuah situs. Kebetulan aku suka baca tweet horor gitu, suka Wah, dengerin podcast tweet Sudah horor. kuduga. Nah, aku ini dari salah satu kampus yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini ada ceritanya, katanya di Universitas Diponegoro, tahu nggak? Loh. Tahu dong, jelas. Nah, ini ada mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebut saja namanya Samuel. Aku bacanya di sana Samuel gitu. Samuel. Katanya si Samuel ini pernah mendengar suara berisik yang ada di triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung Eva. Jadi itu kayak ada apa namanya, di dinding-dinding kan biasanya ada dilapisi kayak triplek gitu kan ya. Kalau di kampus kita gitu kan ya. Itu ada kayak katanya ada yang mencakar-cakar gitu menggunakan kuku yang serem banget pada ya. ruangan tersebut. Di gedung Eva katanya sampai apa namanya, kelihatan gitu bekas cakarannya. Kayak harimau mungkin ya. Tapi nggak mungkin kan harimau di kampus. Ih, serem banget. Mungkin siluman kali ya. Nah, sementara yang di lantai 2 dan 3 kanon katanya nih ya, dipercaya sama mahasiswa Undip sana tuh, katanya ada hantu muka rata juga seperti yang lu ceritain tadi. Nah, katanya ada muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot gitu. Buset, double nggak tuh? Waduh. Hantunya jadi ada dua jenis, yang muka rata sama yang satunya matanya melotot warna merah. Saking seremnya nih ya, Gif ya, katanya yang ada di gedung Undip itu selalu kosong sampai sudah melewati maghrib. Jadi kalau maghrib bunyi, suara maghrib bunyi itu katanya sudah gak ada kegiatan, kosong sekali, karena katanya takut sama si hantu tersebut, dua hantu tersebut. Gila, serem banget ada ya. Di gedung Eva ini. Lalu juga ada cerita nih, beralih ke fakultas, ini divisi Undip juga menyimpan kisah yang melegenda nih, terutama yang ada di gedung B101. Nah, katanya tuh ya, banyak mahasiswa yang Undip itu ceritanya tuh terkenal banget ada wanita penunggu yang ada di ruangan B101. Nah, katanya sebelum ruangan tersebut direnovasi, banyak mahasiswa FISIP tuh pernah melihat sosok wanitanya menyerupai aku gimana ya mau nyeritain, Mbak Kun. Oh iya, Tante K ya, Tante K. Tante K, sebetulnya Tante K. Tahu nggak sih lo Tante K? Tahu Tante K, nggak usah disebut lah ya. Sensor. Ya, mau menyebut tapi sekarang malah Jumat aku ditentangin. Nah, katanya Tante K itu menampakkan diri, entah benar atau tidak ya. Nah, legendanya tuh hantu yang ada di Undip, hantu-hantu yang ada di Undip itu menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi yang pernah melihatnya, yang pernah ditongol sama dia itu. Tante Ki, terus ada gadis kecil tadi malam merah, terus yang wajahnya datar. Jadi setiap habis maghrib katanya sedikit sepi yang ada di kampus Undip itu. Kayak gimana sih hawanya, aura-auranya tuh everyday is malam Jumat. Jadi auranya tuh mistis mulu ya kalau habis maghrib. Serem banget, jelasin. Nah, itu yang ada di cerita yang di kampus Undip.